Wahai anak, aku beri nama engkau dengan namamu yang terpuji, Muhammad Zian Badawi bin Haji Safaruddin Badawi. Yang dilihat oleh anak itu yang akan dipraktekkan dia nanti ketika dia besar. Tapi bagaimana kita bayangkan kalau seorang ibu, seorang ayah sudah dari kecil membiasakan anaknya itu melihat orang tuanya mengaji Al-Quran, membiasakan anaknya melihat orang yang selalu mendirikan sholat. Itu yang akan besar, anak tersebut akan tumbuh dewasa dan mengikuti kebiasaan daripada orang tuanya. Bahkan kebiasaan as-salafun as-saleh, kebiasaan daripada pendahulu kita orang-orang yang soleh, itu mereka kalau sudah waktunya tahajud, itu bahkan mereka membangunkan anak mereka. Dulu pendahulu-pendahulu kita itu, kalau sudah waktunya tahajud, dibangunkan, bayi-bayinya itu dibangunkan. Sekarang kita lihat bagaimana di zaman sekarang. Sudah jarang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mungkin pian-pian yang tua zaman dulu itu kalau sudah orang tua itu melotot takutnya luar biasa. Kalau sudah orang tua itu matanya dilebarkan itu takutnya luar biasa. Tapi kita lihat zaman sekarang, anak kecil bahkan dibentak pun mereka masih melawan. Kenapa? Tidak ada tarbiyah. Tidak ada lagi pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu adalah tugasnya daripada orang tua. Tugas daripada orang tua, terutamanya ibu. Ibu ini adalah madrasatul ula, madrasatul ula. Yang pertama kali dilihat oleh anak daripada ibunya itu adalah madrasah bagi anaknya. Itu yang menjadikan kebiasaannya nanti. Pernah di satu saat diceritakan, ada satu keluarga, seorang ayah bersama dengan putranya dan menantunya dan juga bersama cucunya. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'dhin wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فانتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Maghrib al-Khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya sabi, sammaituka bima sammakallah bismikal mahmud Muhammad Zian Badawi bin Haji Safaruddin Badawi. Ya sabi, sammaituka bima sammakallah bismikal mahmud Muhammad Zian Badawi bin Haji Safaruddin Badawi. Wahai anak, aku beri nama engkau dengan namamu yang terpuji, Muhammad Zian Badawi bin Haji Safaruddin Badawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna qad sami'na hadha as-sabi bismin ikhtarnahu lahu. Allahumma barik lahu bismi, Allahumma barik lahu bismi, Allahumma barik lahu bismi, Allahumma ja'alhu waladan salihan muti'an laka wa li rasulik wa barran bi walidayhi wa ja'alhu nafi'an lana wa li jami'i ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ada sendok kah? Sendoknya ada sih. Kamu tuntun sedangkan ada sendok. Aku punya sendok kah? Ya bangun darahnya. Manis. Iya. Bismillah. Hendak di potong rambutnya itu ada di gending deh. Masih di. Bisa ada zaman rusak. InsyaAllah Allah syfikum insyaAllah. Bismillah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, khususnya orang tua kita bersama Al-Ustaz Amrullah, dan juga para tuan guru yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dan Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk selalu membimbing kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah menunaikan hajat daripada saudara kita Sohibul Bait di dalam mentasmiyahi putranya. Fa insyaallah dengan sebab kita tunaikan hajat beliau, Allah Subhanahu wa taala juga tunaikan hajat kita. Hajat dunia digampangkan, hajat akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan tadi bagaimana seorang anak yang telah kita berikan nama tadi itu dinamakan dengan nama yang baik. Karena seharusnya setiap orang yang memiliki anak menamakan anak-anaknya dengan nama yang baik. Punya anak perempuan dinamakan dengan nama yang baik. Punya anak laki dinamakan dengan nama yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Hassinu asma'akum, fa innakum tud'auna bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum." Baguskanlah, indahkanlah daripada nama-nama kalian. Karena kalian nanti di padang mahsyar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama kalian dan juga dengan nama-nama ayah kalian, dengan nama-nama orang tua kalian. Dan juga nama ini adalah doa. Nama ini adalah panggilan yang mana setiap kita panggil nama dia itu adalah doa dari kita untuk menjadikan tabiat anak tersebut seperti itu. Maka dari itu, mengapa kita dianjurkan dan diperintahkan untuk memberikan nama yang baik terhadap anak-anak yang dilahirkan. Bahkan dikatakan sebuah kezaliman bagi orang tua yang tidak memberikan nama yang baik terhadap anaknya. Punya anak dinamakan sesuai dengan nama artis yang kelakuannya belum tentu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak dinamakan dengan orang-orang yang terkenal yang kelakuannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Karena nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang cintai. Masa kita mau dikumpulkan bersama dengan orang-orang kufar? Waliyadzubillah min dzalik. Tapi setiap kalau kita kasih nama dengan nama yang baik, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai doa dari kita. Kita panggil dia dengan nama Muhammad tadi, kita beri nama dengan diberi nama oleh orang tuanya, diberi nama dengan nama Muhammad. Fa insyaallah nanti anak tersebut akan besar akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Selama dipanggil dengan nama Muhammad, nanti tabiatnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah kita diperintahkan untuk memperbaiki, untuk memperbagus daripada nama anak-anak yang dilahirkan. Karena itu semua ada doa. Kita kasih nama dia itu soleh. Fa insyaallah nanti ketika anak itu tadi besar, maka dia akan memperbaiki dirinya, amalnya baik, dan juga memperbaiki manusia-manusia. Mungkin dia nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang menggandeng untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak cukup di situ. Seorang orang tua tidak cukup memberikan anaknya dengan nama yang baik.
Akan tetapi apa? Orang tua ketika dia memiliki anak, di situ wadhifah yang penting terhadap diri orang tua tersebut. Bukan hanya sekedar memberi makan, bukan hanya sekedar memberi minum, bukan hanya mencukupi pakaiannya, bukan hanya menjadikan dia orang yang bertitel S1, S2, S3, bukan. Akan tetapi bagaimana anak tersebut besar sedangkan akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, pribadiannya sesuai dengan kepribadiannya Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang kita ini hanya yang diperhatikan adalah perkara dunianya dan jarang terfikir urusan akhiratnya. Bagaimana anak umur 7 tahun, apakah sudah bisa membaca Al-Quran? Bagaimana etika mereka kepada orang tuanya? Apakah dia sudah bisa mendirikan sholat ketika nanti dia datang kewajiban sholat kepada dia? Terkadang kita terlalu mengutamakan kasih sayang kepada mereka. Tapi kasih sayang itu tidak untuk akhiratnya, tapi untuk dunianya. Kalau sudah sekolah, pagi-pagi jangan boleh telat. Bagaimanapun caranya anak tersebut harus bangun. Tapi kalau sholat, kasihan anak itu masih kecil. Biarkan saja sudah, nanti kalau sudah bangun baru diperintahkan sholat. Nah, ini adalah kasih sayang kepada dunianya saja. Tapi akhiratnya tidak ada kasih sayangnya. Maka dari itu, kita ikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu dengan salat, untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk mendirikan salat tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersabar di dalam mendirikan salat? Karena memang salat itu adalah sesuatu yang berat. Salat itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Kita lihat zaman sekarang. Terkadang bukan hanya anak-anak, orang tua pun yang sudah tua masih bisa meninggalkan sholat. Padahal kalau kita mau kehidupan kita itu nikmat, kalau kita mau kehidupan kita itu indah, kalau kita mau kehidupan kita itu nyaman kita jalani, maka pertama kali kita benahi adalah sholat kita. Karena kalau sudah sholat kita baik, insya Allah Allah jadikan kehidupan kita baik. Kalau sholat kita benar, insya Allah Allah jadikan kehidupan kita benar. Itu adalah inti daripada yang menentukan daripada kehidupan kita. Wastabir 'alaiha, sabarlah dalam mendirikan sholat tersebut. La nas'aluka rizqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meminta kepada kamu rezeki, tidak meminta balasan kepada kamu. Nahnu narzuquk. Kami akan memberikan rezeki kepada engkau, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Berarti kalau kita mendirikan sholat, insya Allah Allah gampangkan juga rezeki kita. Kalau kita sholat yang tidak bolong-bolong, Allah gampangkan juga rezeki kita, insya Allah. Maka dari itu, seseorang itu terhadap perkara akhiratnya perlu diperhatikan. Sekarang kita lihat bagaimana di zaman sekarang sudah jarang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mungkin pian-pian yang tua zaman dulu itu kalau sudah orang tua itu melotot, takutnya luar biasa. Kalau sudah orang tua itu matanya dilebarkan, itu takutnya luar biasa. Tapi kita lihat zaman sekarang, anak kecil bahkan dibentak pun mereka masih melawan. Kenapa? Tidak ada tarbiyah, tidak ada lagi pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu adalah tugasnya daripada orang tua. Tugas daripada orang tua, terutamanya ibu. Ibu ini adalah madrasatul ula, madrasatul ula. Yang pertama kali dilihat oleh anak daripada ibunya itu adalah madrasah bagi anaknya. Itu yang menjadikan kebiasaannya nanti. Pernah di satu saat diceritakan, ada satu keluarga, seorang ayah bersama dengan putranya dan menantunya dan juga bersama cucunya. Sehingga suatu saat kebiasaannya makan bersama, satu keluarga ini makan bersama.
Suatu saat ayah tadi ini terkena satu penyakit yang tidak bisa bergerak, sehingga menjadikan ketika dia itu mau mengambil makanan, dia jatuhkan piringnya, pecah. Besok hari gitu lagi, ngambil piring lagi, pecah lagi. Besok lagi ngambil lagi, pecah lagi. Sehingga menantunya tadi itu mengatakan, wahai suamiku, kalau ayahmu terus-terusan seperti ini, maka ini isi rumah kita bakal habis, pecah semua. Maka apa? Putranya tadi itu membikinkan piring dari kayu, mangkok dari kayu, sendok dari kayu, garpu juga dari kayu. Dan orang tuanya tadi ini maka tidak lagi bersama dengan keluarganya, ditaruh di pojok, nangis. Orang tuanya nangis, karena apa? Dijauhkan dari. Bagaimana orang tua itu kepingin kumpul sama anaknya, kepingin kumpul sama cucunya, tapi disendirikan. Nah, akhirnya apa? Putranya tadi ini pergi kerja, dan cucunya tiba-tiba mengambil palu, mengambil kayu, dipukul-pukul kayu tadi itu. Kayu tadi itu dipukul-pukul sampai ayahnya anak tadi ini, anak daripada seorang kakek tadi ini pulang melihat anaknya sedang memukul kayu. Ditanya, wahai anakku, apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan dengan palu itu? Apa yang kau lakukan dengan kayu itu? Apa yang dikatakan? Aku akan buat mangkok dari kayu, aku akan buat piring dari kayu, aku akan buat sendok dari kayu, aku akan buat garpu dari kayu, yang nanti akan aku berikan kepada ayah ketika nanti ayah sudah sama tuanya dengan kakek. Itu tarbiyah yang dilihat oleh anak, itu yang akan dipraktekkan dia nanti ketika dia besar. Tapi bagaimana kita bayangkan kalau seorang ibu, seorang ayah sudah dari kecil membiasakan anaknya itu melihat orang tuanya mengaji Al-Quran, membiasakan anaknya melihat orang yang selalu mendirikan sholat. Itu yang akan besar, anak tersebut akan tumbuh dewasa dan mengikuti kebiasaan daripada orang tuanya. Bahkan kebiasaan as-salafun as-saleh, kebiasaan daripada pendahulu kita orang-orang yang soleh, itu mereka kalau sudah waktunya tahajud, itu bahkan mereka membangunkan anak mereka. Dulu pendahulu-pendahulu kita itu, kalau sudah waktunya tahajud, dibangunkan, bayi-bayinya itu dibangunkan. Meskipun tidak sholat, pokoknya meskipun main-main, pokoknya bangun di tengah malam. Itu tarbiyah mereka. Karena mereka tahu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seseorang menjadi kekasihnya kecuali ketika mereka itu bangun malam. Sekarang kita sadar diri, kita sendiri kadang jarang bangun malam, kita sendiri kadang jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan katakan terlambat, masih bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih kehidupan kita, Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Dan yang menentukan kehidupan kita adalah tergantung bagaimana akhirnya. Kita sekarang niat berubah menjadi yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa memberikan kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan bersedekah. Semua amal baik masih bisa kita lakukan sampai mudah-mudahan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan melakukan amal-amal yang baik. Itu adalah tarbiyah daripada pendahulu-pendahulu kita. Dididik anaknya. Bahkan mereka tidak mengeluarkan anaknya. Mereka tidak mengeluarkan anaknya dari rumahnya kecuali sudah bisa membaca Al-Quran, kecuali sudah bisa mengaji Al-Quran. Paling tidak mengajarkan, mereka itu mengajarkan alif, ba, ta, jim, ha, kho. Sekarang kan orang tua kalau anaknya besar sedikit, mereka tidak mengajarkan. Mereka tidak mengajarkan anaknya. Tapi apa? Sudah biarkan, sudah dikasihkan ke madrasah. Sayang. Ini saya sampaikan, kalau sudah di mana-mana disampaikan terus. Sayang kalau orang tua itu tidak mengajarkan hijaiyah kepada anaknya. Bayangkan biar anak-anak biar mendirikan sholat baca Fatihah, pian yang dapat. Anak pian membaca Al-Quran, kalau pian mengajarkan hijaiyahnya, pian yang dapat. Anak pian membaca doa pakai huruf hijaiyahnya, pian yang dapat pahalanya. Rugi kalau diajarkan oleh orang lain. Sampai mereka bisa, nah, kecuali di luar kebatasan, di luar batas daripada kemampuan kita, silahkan. Kalau memang sudah terlanjur, kalau sudah memang terlanjur orang tuanya tidak bisa, silahkan.
dibelajarkan kepada madrasah-madrasah yang lainnya. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan daripada tarbiyah kepada anak-anaknya. Ajarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan supaya selalu mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala gampangkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kita termasuk amal kita adalah amal yang baik, amal mendapatkan ridhonya Rasulullah SAW, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih kepada Al-Habib. Dan kita akhiri dengan doa selamat. Untuk doa kita minta kepada guru antum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa'fu anna indal hisab. Allahumma qdi bis salamata was sihhata wal afiyata lana wa li walidina wa li ahlina wa li auladina wa liman hadarana wa liman ghabana wa li abidikal hujjaj wal guzzat waz zuhar wal musafirin fi barrika wa bahrika innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma sahil umurana wastur ayubana wa hasin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim biladana wa sallim amwalana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Karim. Demikian rangkaian acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua ansar yang telah hadir.